Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini kita berbicara di Matius 6 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Nah, judul daripada ini kita berbicara tentang kerajaan surga di bumi. Bapak Ibu, kita sudah pernah mendengar di mana pada saat Yesus bersama dengan murid-muridnya. Lalu salah satu daripada muridnya itu datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, bagaimana cara berdoa?" Saya percaya semua orang tahu cara berdoa. Bahkan sudah dihafal dari sejak anak-anak. Nah, di Matius 6 ayat 9 dan 10 di situ dikatakan, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Sekali lagi saya berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, sudah berkali-kali kita berbicara tentang hal itu. Di dalam doa kita selalu berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pertanyaannya, apakah itu terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah itu terjadi di dalam kehidupan saudara? Apa Yesus cuma bicara bahwa kerajaan sorga itu ada di bumi ini? Itu hanya dibicarakan. Bagaimana saudara? Sudah menerima atau belum? Apakah memang belum pernah merasakan itu? Saya ingin memberitahukan, kalau sudah Yesus berkata, itu pasti terjadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana itu bisa terjadi? Bapak Ibu, waktu kita membicarakan di dalam kerajaan surga, surga itu ada di bumi ini. Nah, bagaimana kita lakukan hal itu terjadi? Yesus sudah membicarakan hal itu kepada kita melalui daripada beberapa ayat firman Tuhan. Secara khusus hari ini saya ingin beritahukan, jadikan kerajaan surga di bumi. Jadikan kerajaan surga di dalam kehidupan saudara. Mari kita perhatikan, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Ayat ini mengajarkan tentang doa, dan saya ingin beritahukan, di Matius 25, ayat yang pertama, di situ dikatakan, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saudara sudah tahu, Bapak Ibu sudah tahu, bahwa dikatakan 10 gadis, 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana, mereka memiliki pelita dan kemudian mereka masih ada minyak. Dan itu dikatakan bijaksana. Tetapi bagaimana tentang gadis yang bodoh? Mereka punya pelita minyak tapi tidak memiliki minyak cadangan. Sedangkan gadis yang bijaksana memiliki minyak yang cadangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, begitu menunggu mempelainya datang, apa yang terjadi? Gadis-gadis yang bodoh yang tidak memiliki minyak cadangan, dan mereka tidak ada pelitanya lagi. Mereka akan redup pelitanya. Nah, apa maksud daripada ini? Perhatikan baik. Di dalam berbicara tentang pelita, terang, semua orang membutuhkan terang. Semua orang membutuhkan terang. Orang yang hidup di dalam kegelapan juga butuh terang. Bapak Ibu, apalagi kita itu adalah anak-anak terang. Kita butuh terang untuk perjalanan kehidupan kita. Pelita itu boleh dikatakan terang, tetapi ada hal yang lain. Minyak itu juga berbicara tentang kesetiaan. Minyak juga berbicara tentang kesiagaan daripada wanita gadis bijaksana itu. Ketekunan dalam iman dan kesiapan. Dan minyak itu juga berbicara tentang iman yang sejati. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan baik. Bagaimana tentang gadis yang bijaksana? Mereka memiliki minyak cadangan. Tidak seperti gadis yang bodoh. Nggak mau tahu. Pokoknya sudah ada pelita, sudah ada minyaknya di pelita itu, mereka anggap semua sudah beres. Sudah tidak perlu dipikirkan hal yang lain. Namun, satu hal yang dikatakan bijaksana, yang mereka berhasil mendampingi mempelai, itu artinya apa? Mereka
tetap dalam keadaan standby, setia imannya untuk menunggu mempelai. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kerajaan sorga itu ada? Kerajaan sorga itu ada di ayat yang pertama. Matius 25 ayat yang pertama, di situ dikatakan, kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Perhatikan baik. Waktu dikatakan kerajaan sorga itu seumpama daripada manusia, bukan tempat. Oleh sebab itu, saya ingin katakan, kalau kita mau kerajaan surga ada di bumi ini, adalah ada di tempat daripada saudara dan saya. Yang pertama, saya ingin katakan, tetap bersama dengan Tuhan. Tetap bersama dengan Tuhan. Iman kita bersama dengan Tuhan. Kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, tetap bersama dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak keluar daripada relnya firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati. Dan kita akan lihat lagi apa yang terjadi pada saat berikutnya. Setelah perikop daripada Matius 25 ayat yang pertama, masih ada lagi. Kerajaan sorga itu bukan berbicara tentang bersama dengan Tuhan, tetapi ada satu tindakan berikutnya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat dimana kita bicarakan tentang gadis yang bijaksana itu tetap bersama dengan Tuhan. Nah, perhatikan baik. Setiap apa yang tercatat di dalam firman Tuhan, itu orang-orang berkarya dengan luar biasa. Seperti Musa. Nabi Musa berkarya dengan luar biasa. Apa yang terjadi? Karena dia tetap bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia waktu membelah daripada laut Teberau? Yang terjadi itu adalah karena bersama dengan Tuhan. Bagaimana tentang Daud? Waktu dia mengalahkan Goliat dan memenangkan daripada peperangan demi peperangan. Dan tanpa Tuhan perkara besar tidak bisa terjadi. Karya besar tidak bisa terjadi. Pada saat mulai Daud meninggalkan Tuhan, pada saat dia kehidupannya menyeleweng, apa yang terjadi? Maka terjadi kekalahan dalam hidupnya. Nah, kita bisa lihat lagi kepada Petrus. Bagaimana tentang Petrus? Waktu dia meninggalkan, waktu dia mulai mengkhianati Tuhan, apa yang terjadi? Kehidupannya, sepertinya energinya itu menjadi lemah. Begitu ada dobrakan, begitu ada tantangan, begitu ada masalah untuk mencari Petrus, apa yang terjadi? Dia tidak berani menyatakan kebenaran di depan daripada orang. Nah, bagaimana tentang Paulus? Paulus yang bisa kita gambarkan, orang yang begitu jahat, orang yang begitu luar biasa jahatnya. Satu hal yang saya ingat, Paulus itu melihat Stefanus dirajam dengan batu di depan matanya. Orang yang begitu sadis, apa yang terjadi? Waktu dia itu mengenal Tuhan, perkara yang lebih besar dia lakukan dan lebih luar biasa lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, oleh sebab itu, kalau kita ini mau menjadi seorang memiliki karya yang besar, ingat, bersama dengan Tuhan, itu tidak pernah salah lagi. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, nah, kapan kita harus melakukan perkara yang besar? Dan bagaimana kita harus melakukan perkara yang besar? Perhatikan kembali, di perikop yang tadi saya katakan, 10 gadis, di perikop yang pertama, dan perikop yang kedua, Tuhan menuntun kita di dalam Matius 25, ayat yang ke-14 sampai dengan 18. Terutama khusus saya ingin bicarakan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 di situ dikatakan, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupan, lalu ia berangkat. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ini berbicara tentang tuan yang mau pergi keluar kota. Dan anggotanya diberikan 5 talenta, yang satu lagi 2 talenta, dan yang satu lagi 1 talenta. Nah, Bapak Ibu sudah tahu, yang berhasil itu apa?
yang 5 talenta dan 2 talenta. Dan yang 1 talenta tidak berhasil. Tetapi di ayat yang ke-15, di situ dikatakan sangat jelas sekali. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kesanggupan. Artinya yang dapat 5 talenta, dia sanggup menjalankan. Yang mendapatkan 2 talenta, dia sanggup menjalankan. Dan yang mendapatkan 1 talenta, dia sanggup menjalankannya. Menjadi perbedaan daripada mereka berhasil atau tidak. Perhatikan. Di ayat yang ke-16 di situ dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta, itu pun berbuat demikian juga dari laba 2 talenta. Perhatikan, bahwa orang-orang yang dikatakan, yang sudah menerima tanggung jawab dan sanggup menjalankannya, yang 5 talenta, dan yang 2 talenta, apa yang mereka lakukan? Ingat, mereka bertindak. Waktu mereka bertindak, keberhasilan pasti mendekat kepada mereka. Selalu kita terjadi di dalam kehidupan. Kita hanya bisa bicara, kita hanya bisa mewacana. Tetapi untuk mengambil tindakan, ada kalanya. Belum sampai mengambil tindakan, kita sudah mundur. Banyak daripada anak muda saya lihat bahwa mereka membicarakan, merancang begitu indah. Tetapi untuk mengeksekusi tindakan, melakukan tindakan, mereka tidak bisa. Kenapa? Karena mereka takut melangkah. Firman Tuhan berkata, segera bertindak, segera bertindak. Sehingga apa yang terjadi? Waktu kita bertindak, kita tahu mana yang berhasil dan mana yang gagal. Saya ingin memberitahukan, setiap kali kita bertindak, kita berbicara, kita mengajar, belajar kembali apa situasi kondisinya. Sehingga di dalam situasi kondisi itu, kita bisa tahu mana yang perlu kita dahulukan, mana yang perlu kita lakukan, mana menjadi gagal dan perlu kita kesampingkan. Dan 5 talenta, 2 talenta itu berbicara. Mereka berhasil melakukan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka memiliki 5 talenta, mereka sanggup melakukannya, dan mereka melipat gandakannya. Dan kemudian, yang 2 talenta, dia juga demikian. Dia segera menjalankannya, dan kemudian mendapatkan kelipatannya, dan itu merupakan berhasil. Karena apa? Karena ada tindakan. Waktu mereka bertindak, sekali lagi, keberhasilan mendekati mereka. Waktu saudara dan saya itu bertindak, percayalah, keberhasilan pasti terjadi. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikutnya, kita akan lihat kembali daripada bagaimana tentang yang 1 talenta. Apa saja yang dikerjakan oleh yang 1 talenta. Karena yang 1 talenta ini ada satu rumusan di mana kita harus pelajari lebih dalam lagi. Karena itu tidak boleh ada bersama dengan saudara dan saya. Karena itu adalah kumpulan, itu adalah karakter, itu adalah rumusan daripada orang yang gagal. Waktu engkau mengetahui daripada cara kegagalan ini, dan kita bisa tinggalkan kegagalan itu, maka keberhasilan itu akan mendekati kita. Hal-hal yang boleh kita pelajari daripada orang yang menerima 1 talenta dan kegagalan itu yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Karena pada saat ini kita berbicara tentang kerajaan Allah itu ada di bumi ini, ada di dalam kehidupan kita. Maka saya ingin memberitahukan sekali lagi bahwa pada saat kita pelajari daripada Matius 25 ayat yang ke-14, itu berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan surga, seumpama daripada orang yang tuannya itu keluar kota dan memberikan 5, 2, 1 talenta kepada bawahannya. Nah, oleh sebab itu, bagaimana tentang yang gagal? Bagaimana orang yang menerima 1 talenta? Apa saja yang dikerjakan oleh orang yang 1 talenta itu? Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Matius 25 ayat yang ke-24 dan yang ke-26. Di situ dikatakan ayat yang ke-24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa
Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat yang ke-26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Bapak Ibu perhatikan apa yang dikerjakan oleh yang menerima 1 talenta. Tidak ada cara lain. Dia itu mengambil uang itu, lalu dia simpan. Dia itu tanam di tanah. Dia simpan. Supaya apa? Nanti tuannya pulang, dia kembalikan uang itu. Satu anggapan bahwa itu yang paling aman. Karena atasannya, tuannya itu adalah orang-orang yang jahat. Perhatikan, yang jahat itu siapa? Karena ada satu hal, saya katakan. Orang-orang yang tidak berhasil, itu adalah orang-orang yang tidak mau bertindak. Orang-orang yang tidak mau berhasil, tidak mau bertindak. Tetapi orang yang tidak berhasil, ada satu hal yang selalu mereka lakukan. Sehingga menjadi kuburan di dalam kehidupan mereka. Yaitu apa? Caci maki. Caci maki itu yang dikatakan di dalam yang mendapatkan 1 talenta. Dia marah, ini dan itu. Bukankah di dalam kehidupan kita ada kalanya kita itu memarahi atasan kita. Kita memarahi daripada teman-teman kita. Kita caci maki yang ini. Kita caci maki yang itu. Setiap daripada bangun pagi, bukan hal-hal firman Tuhan yang kita pelajari dan kemudian kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita selalu berpikir, ini musuh kita dan itu musuh kita. Ini yang ambil muka dan itu sesuatu yang tidak benar kehidupannya. Semua dia urus. Namun saya ingin katakan, waktu mau bertindak dan apa yang terjadi, energi mereka jadi lemah. Kalau mereka mendengar kata-kata motivasi, mungkin akan bangkit, mungkin akan semangat. Tetapi waktu dia marah, maka banyak sekali tenaga, energi yang mereka keluarkan secara sia-sia. Percayalah, orang-orang yang suka mengkritik orang, orang-orang yang suka mencaci maki orang, orang-orang yang suka memusuhi orang lain, bahkan ada yang berkata yang tidak benar kepada orang lain, itu tidak pernah akan menguntungkan pribadinya, tidak pernah akan menguntungkan kehidupannya. Sama seperti yang satu talenta, dia kerjakan. Dia pikir itu benar. Tetapi di dalam firman Tuhan berkata, orang-orang yang tidak berhasil, orang-orang yang tidak mau bekerja, itu selalu bukan suatu orang yang bisa dikatakan orang yang berhasil. Bahkan dikatakan begini, buah pohon yang tidak berbuah. Dan Tuhan selalu melihat buah. Bagaimana dengan yang 1 talenta? Nasib daripada yang 1 talenta, yang terjadi itu adalah bahwa waktu di mana tuannya pulang dan tuannya berkata, itu adalah pemalas. Tuannya pulang, tuannya tidak pernah untuk menghargai dia. Bahkan lebih parah daripada itu. Nah, bagaimana dengan yang berhasil? Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan kembali. Yang berhasil itu karena apa? Dia tetap bersama Tuhan. Artinya yang berhasil yang 5 talenta dan 2 talenta adalah satu hal yang ingin saya katakan di tempat ini. Waktu tuannya berkata, itu artinya waktu tuannya berfirman. Waktu tuannya berfirman, maka dia melakukan firman itu. Waktu tuannya berkata, maka itu adalah firman. Dan kemudian dia menjalankan firman itu. Waktu dia menjalankan firman itu artinya dia segera bertindak. Waktu dia bertindak dan apa yang terjadi? Mereka mendapatkan hasil, setelah mendapatkan hasil, mereka dipercayakan dari hasil itu. Dan satu hal lagi, waktu dipercayakan hasil itu, mereka mendapatkan anugerah daripada tuannya. Anugerah yang bagaimana? Anugerah yang dimana kita katakan, mereka duduk bersama dengan tuannya dan makan bersama. Levelnya itu sudah berbeda. Oleh sebab itu saya ingatkan kembali, orang-orang berhasil yaitu harus tetap bersama dengan Tuhan. Yang kedua itu segera bertindak di dalam firman. Nggak usah tunggu-tunggu. Dan yang ketiga, perhatikan dirimu. Bisa dipercaya.
seperti yang 5 dan 2 talenta. Dan mereka mendapatkan anugerah. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saya ingin katakan, kerajaan surga, apa yang terjadi? Waktu di mana kita katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Matius 25 ayat yang pertama, itu dikatakan, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Kerajaan surga seumpama 10 gadis. Bukan tempat, tetapi manusia. Dan yang kedua, Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Berbicara tentang apa? Manusia. Oleh sebab itu, pada saat Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan masalah tempat. Hari ini saya berbicara masalah manusianya. Tetap bersama dengan Tuhan dan kemudian bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Waktu bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka yang terjadi surga bersama dirimu. Keberhasilan itu pasti terjadi. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.